Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, benim Regi Regel. Kembali lagi bersama Ben di channel Sultan Abra Hoja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang lanjutan pembahasan materi kita pada buku Istanbul A1 pada unit TIKI bagian C. Berarti nyebutnya J ya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana pembelajaran materi isim jumlah pada kali ini. Namun kita awali dengan beberapa kosakata ataupun pemanasan yang kita lakukan untuk menambah kosakata kita dengan gambar-gambar yang kita cocokkan pada tabel dalam kurung di bawah ini. Nah, hazırlık çalışması ya, persiapan pengerjaan. Nah, di sini kita disediakan berbagai kosakata dengan gambarnya yang berada pada angka 1 sampai angka 16. Bagaimana kita bisa mencocokkan gambar tersebut sesuai dengan kosakatanya, seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk ke eczane. Eczane itu merupakan apotik ya, apotik. Berarti eczane ditunjukkan oleh angka 8. Nah, kemudian kasab. Kasab merupakan seorang tukang daging. Nah, kita sudah terlihat jelas di sini bahwa tukang daging dilihat pada nomor 3. Kemudian ada kuyumju. Kuyumju itu merupakan toko emas atau toko perhiasan. Sudah terlihat bahwa itu ada di nomor 7. Kemudian hastane itu adalah rumah sakit, ada di nomor 10 ya. Manau itu artinya penjual sayur atau dagang sayur ya. Kita lihat di sini dagang sayur itu menjual buah-buahan juga, ada di nomor 5. Postane udah ketahuan dari katanya pos, berarti kantor pos atau tukang pos seperti itu ya. Atau di nomor 1 karena dia digambarkan dengan surat-surat ya. Cafe atau tempat makan di nomor 6 karena cafe seperti tempat nongkrong juga ya. Ini sudah terlihat di nomor 6. Maza itu artinya adalah pusat perbelanjaannya seperti mall gitu. Nah, itu ada di nomor 12. Kemudian ada sokak. Sokak itu merupakan jalan. Jalan besar seperti itu ya. Nah, itu ada di nomor 11. Ya, karena sudah terlihat dengan banyak orang-orang yang berjalan. Kuafor adalah penata rambut atau istilahnya tukang cukur gitu ya. Di barbershop seperti itu. Nah, itu ada di nomor 14 ya. Yang ini ya. Agak tertutup layarnya. Nomor 14. Yang selanjutnya ada park atau taman, itu ada di nomor 13. Nah, ini masih di sampingnya Kuafor tadi. Ya, yang ada gambar pohon-pohon itu sudah terlihat jelas, itu adalah taman. Selanjutnya adalah pastane. Pastane itu adalah toko kue. Nah, toko kue bermacam-macam kue. Kita bisa lihat di sini di nomor 9. Kemudian adalah feren. Feren itu merupakan oven ya, oven sebuah kue gitu ya, kue kue cake seperti itu. Nah, ini di samping kanannya kuafor atau penata rambut tadi berarti di nomor 15. Ya, Feren itu di nomor 15. Kemudian ada hotel. Hotel itu merupakan hotel. Beda huruf H saja dengan bahasa Indonesia. Ya, ini sudah terlihat jelas. Ada lonceng-lonceng itu berarti menandakan ciri khas sebuah hotel gitu ya. Ada bel. Itu di nomor 2. Kemudian ada market itu atau supermarket ya. Ini di nomor terakhir karena dia digambarkan dengan perempuan yang sedang membayar di kasir dan dilatar belakangi oleh sebuah barang-barang yang ada di supermarket seperti itu. Berarti dia di nomor 16, nomor terakhir ya. Dan yang Banka itu merupakan bank atau ATM. Udah jelas banget ya. Ini di nomor 4. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Semoga bisa menambah kosakata kita tentang tempat-tempat, nama-nama tempat yang ada di Turki. Oke, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk terhadap
isim jumlesi atau dilbilgisi. Nah, dilbilgisi ini merupakan sebuah tata bahasa ya, karena kita sudah masuk ke isim jumlesi pada unit terakhir di bab kedua ini yang mempelajari tentang nominal sentence atau kalimat nominal. Berarti kita diarahkan untuk menggunakan kata benda di sini karena materi yang digunakan merupakan susunan dari kata benda. Ya, dan kita harus melihat terhadap 4 bentuk kalau ingin membuat sebuah nominal sentence atau kalimat nominal seperti itu. Ya, yang pertama kita harus melihat olumlu. Olumlu ini merupakan positif. Ya, kalau olumsus itu artinya negatif. Kalau olumlu soru temannya olumlu, tapi bedanya dia bentuk pertanyaan. Ya, nah dan yang terakhir pun juga sama. Olumsus soru sama seperti olumsus, cuman dia bentuknya pertanyaan juga. Jadi istilahnya seperti kalimat interrogatif. Cuman kita tinggal arahkan saja arah kalimat itu adalah positif ataupun negatif. Dan kita harus menyesuaikan terhadap 6 zawi dalam bahasa Turki yang sudah pernah kita pelajari juga dan kita ketahui bersama bahwa ada 6 zamir dalam bahasa Turki yaitu ben saya, sen kamu, o dia, bis kami atau kita, siz kalian atau anda, onar mereka. Nah, nanti setiap zamir itu akan mempunyai kisieki. Jadi kisieki itu adalah akhiran dari kata ganti yang tadi. Jadi dari setiap kata ganti itu memiliki akhiran kecuali o. O tidak punya akhiran. Sehingga nanti ketika dibuat kalimat atau dalam dimasukkan kata benda, akhirnya tidak dimiliki, ya. Semuanya bersifat dasar, nggak ada bentuk perubahan atau penambahan. Kecuali kalau dari band sampai onar ya. Nah, itu yang bisa kita lihat kontrasnya di sini bahwa O itu tidak memiliki imbuhan atau kisieki ya. Cara mudahnya kisieki. Kisieki itu merupakan imbuhan dari kata ganti orang, kisieki ya. Itu S-nya pakai ekor. Imbuhan kata ganti orang. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ingin membuat nominal sentence atau kalimat nominal kata benda, kita harus mengetahui kisiekinya untuk menaruh di akhir sebuah kata benda. Seperti itu. Nah, kita akan ambil contoh sesuai dengan yang ada di buku ini, menggunakan kata oretmen untuk semua bentuk dan kata gantinya. Ben oretmenim, ben oretmendelim untuk kolom susnya, ben oretmenmiyim, ben oretmendeilmiyim. Ben oretmenim, saya merupakan seorang guru. Ben oretmendelim, saya bukan merupakan seorang guru. Ben oretmenmiyim, apakah saya seorang guru? Ben oretmendeilmiyim, apakah saya bukan seorang guru? Nah, jadi pengertiannya seperti itu dalam kalimat, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih imbuhan dari isyaki tersebut supaya kita tidak bingung bahwa akhirannya itu nanti ditambah kemana dan kemana. Kita akan bahas bahwa imbuhan-imbuhannya adalah sebagai berikut. Nah, baik teman-teman, selanjutnya ini merupakan imbuhan akhir atau isyaki dari kata ganti setiap zamir dari bahasa Turki ya. Jadi zamir itu adalah kata ganti. Zamir itu seperti bahasa Arab atau domir, kata ganti. Dan imbuhan dari kata ganti itu disebut dengan kisyeki. Begitu. Nah, jadi imbuhannya ini dibagi terhadap masing-masing zamir, masing-masing kata ganti. Setelah itu, dari setiap kata ganti dibagi lagi terhadap ketentuan 4 vokal. Yaitu dibentuk pada AE, EI, OU, dan EU. Nah, yang band itu menggunakan dalam kurung Y sama dengan seperti bis ya. Kenapa? Karena khusus dengan band dan bis, ketika kalau diakhirkan dengan huruf vokal, maksudnya ketika dapat kata benda yang berakhir dengan huruf vokal, kemudian ditambahkan dengan imbuhan kisyaki yang awalnya juga huruf vokal, kan tidak mungkin kalau huruf vokal bertabrakan. Sehingga huruf Y itu digunakan untuk memisahkan huruf vokal yang bertemu. Jadi digunakan huruf Y kecuali kalau tidak berakhiran vokal maka tidak perlu digunakan huruf Y. Jadi kalau akhirnya vokal pakai huruf Y, kalau akhirnya konsonan tidak usah pakai Y. Itu hanya berlaku di kata ganti ben dan bis. Ya, yem yim yum yu untuk sen itu sen sin sun sun. Kalau O tidak punya keseluruhan, jadi nanti kalau sudah membentuk kalimat kita tinggal bentuk formulanya saja tanpa ada imbuhan belakang. Kemudian bis itu sama seperti band, hanya saja bedanya beda M dengan Z ya. Use, 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 use.
Sisnya itu adalah sinus, 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 sinus. Hampir sama seperti sen, cuman beda ada es, is, usnya di belakang. Dan yang terakhir onlar tuh hanya dua, karena onlar itu dibagi terhadap dua jenis huruf saja sekaligus tanpa dipecah lagi. Jadi kalau kalen ya a, e, u semuanya adalah lar. Kalau inj, e, i, e, u semuanya ditambahkan ler. Jadi hanya dua imbuhan. Tidak seperti yang lain dibagi terhadap empat imbuhan. Nah, itu untuk rumus-rumusnya teman-teman bisa dapat hafalkan. Kita nanti akan masuk ke materi berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Turki. Salam hormat, salam semangat, tetap semangat untuk mempelajari bahasa Turki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.